Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali kami di sore hari ini dapat kembali bersua di udara dengan Anda dalam program Tausiah Sore bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Z.M. Bahmid, edisi Senin di tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang bertepatan di 31 Oktober 2022 Masehi. Dan tema yang akan beliau sampaikan kepada kita semua yaitu tentang tanggung jawab kita terhadap orang tua dalam pandangan Islam. Ikhwan akhwat, sebelum itu kami juga ingin menyapa bagaimana kabar Anda, para pendengar kami yang setia dimanapun Anda berada, dan juga kaum muslimin dan muslimat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kami berharap segala urusan Anda dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita akan menyapa guru kita Ustadz Z.M. Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bin ni'mah wal afiyah. Baik, alhamdulillah. Dan tema kita tentang masalah tanggung jawab terhadap orang tua, Ustadz. Baik, tafadhol Ustadz dengan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi laysa lahu walidin wala walad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang alhamdulillah sampai saat ini memberikan kesehatan kepada kita, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini hamba Allah yang mulia, mari kita kembali merenung bagaimana peranan pengorbanan orang tua kita di dalam kehidupan kita ketika kita masih belum dewasa. Sebab hidup ini memang selalu berganti. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan la tarkabunna tabaqan am tabaq. Ketika kita masih kecil, masih belum dewasa, Masya Allah, kita bergantung kepada orang tua kita luar biasa. Masya Allah. Selalu ada sesuatu kita kembalikan kepada orang tua kita. Kita memohon kepada orang tua kita. Tapi sudah merupakan lumrah dalam kehidupan kita. Seorang itu makin dia masuk ke tingkatan yang lebih dewasa, dia makin agak lebih jauh dari orang tuanya. Artinya dengan kalimat yang lain, mungkin ketika kita kecil kita masih banyak berunding dengan orang tua kita, minta pendapat kepadanya, ya.
makin dewasa kita, makin menuju kepada kedewasaan, dia makin merasa dirinya mendiri. Sehingga terasa makin agak, biasanya yang merasakan ini adalah orang tua. Makin jauh dia, anaknya seakan-akan makin jauh dari orang tuanya. Sekalipun dalam kehidupannya sehari-hari tidak. Tapi di dalam masalah-masalah untuk meminta pendapat, ya, meminta restu, meminta keredaan, terkadang kita abaikan. Karena dia menganggap dirinya sudah dewasa. Di dalam Al-Quran, ada cukup banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana mestinya kita terhadap orang tua kita. Itu banyak ayat dalam Al-Quran tentang masalah ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 36, surat An-Nisa ayat 36. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mungkin semua kita tahu bahwa kita mengarahkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita beriman kepada Allah Ta'ala. Di ayat ini Allah Ta'ala menyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kita campurkan dengan kemusyrikan di dalam ibadah kita kepada Allah. Hamba Allah yang mulia, yang merusak peribadatan kita adalah terkontaminasinya kemusyrikan di dalam ibadah kita. Mungkin kita berpikir, kalimat la ilaha illallah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian itu dengan perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ayat la ilaha illallah ini subhanallah, kalau kita terjemahkan, ayat yang pendek tapi mempunyai makna yang sangat luas, yang luar biasa. Artinya tidak ada bentuk-bentuk Tuhan, ilah dalam kehidupan kita. Kita buang semua, terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang manusia dalam kehidupannya ada yang mengilahkan harta, ada yang mengilahkan jabatan, ya, kedudukan. Artinya menuhankan jabatan, menuhankan kedudukan. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita yang kita lihat. Justru itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat ini wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ya. Terkadang kita anggap sekalipun itu berseberangan dengan agama, karena ini datang perintah dari atas, kita menuhankan atasan kita, kita ikuti. Itu termasuk kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa kemusyrikan kita kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Karena ada syirik-syirik yang kecil-kecil, syirik kecil. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, yang paling ditakuti oleh Rasulullah kepada umatnya adalah syirik kecil. Riya itu termasuk syirik kecil. Mentaati kepada atasan, sekalipun perintah Allah Ta'ala akan dilewati, keadilan akan dilewati, itu termasuk syirik. Syirik kecil atau besar, wallahu a'lam. Mungkin syirik kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wabil walidaini ihsan. Sesudah Allah Ta'ala arahkan untuk kita, sesudah Allah peringatkan untuk kita hanya mengarahkan peribadatan kita kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua kita, untuk kita harus berbuat baik. Kita berbuat yang terbaik. Kita tunjukkan akhlak yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Hamba Allah yang mulia, mungkin sudah sering kita dengar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Coba kita mundur ke belakang dikit, ya.
Kita mundur ke belakang dikit. Ketika kita berada di alam rahim, umpama, sebab hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau ada yang dokter ahli kandungan ya atau bidan yang turut mendengar dalam ceramah ini, kan biasanya kita kalau di dalam kandungan, bayi dalam kandungan itu dia berputar-putar seenaknya karena dia terendam di dalam air. Nanti ketika Allah akan pindahkan dia, air ketubannya ini dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berputar-putar di alam rahim, kalau kita ingin merasa lebih bebas, kita nggak perlu tangan, nggak perlu kaki. Tapi Allah Ta'ala tahu nanti ketika dia lahir, dia bahkan memerlukan tangan dan kaki. Hanya pada saat itu, karena kita merupakan makhluk yang sangat lemah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama kalau bayi itu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Taala menyatakan summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian menjadi bayi. Ketika Allah Ta'ala akan keluarkan dia menjadi bayi meninggalkan alam rahim, kalau dia bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, dia akan mengatakan, ya Allah, aku sudah senang di dalam rahim. Aku tidak perlu mencari makan. Aku tidak perlu bekerja. Semua disuplai olehmu, ya Allah. Dan aku berputar-putar seenaknya di dalam rahim. Aku hidup, tidak perlu bernafas. Aku hidup, tidak perlu makan. Ya Allah, apabila engkau keluarkan aku ke alam dunia, maka siapa yang akan memperhatikan aku, yang akan menjaga aku, yang akan menyediakan makananku? Kemudian ini saya hanya memberikan bayangan aja. Bukan akan terjadi atau sudah terjadi, tapi kira-kira demikian ketika kita hidup di alam rahim. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, aku telah sediakan malaikat yang akan menjagamu, yang akan memberi makan kepadamu. Dia akan menumpahkan kasih sayang kepadamu. Siapa malaikat tersebut? Itulah mereka, ayah dan ibu kita. Teristimewa ibu kita, Masya Allah. Masya Allah. Dengan kesakitan yang luar biasa ketika terjadi pemindahan dari alam rahimnya ke pangkuannya. Begitu dia melihat wajah kita, begitu dia melihat anaknya yang berteriak menangis. Kenapa anak bayi dia harus menangis? Karena ketika di alam rahim, paru-paru kita itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat. Karena dia nggak bernapas, nggak perlu paru-paru. Itu dalam medical science. Itu dalam ilmu kedokteran. Saya bukan dokter. Tapi itu kenyataannya di dalam medical science, paru-parunya anak bayi ini dilipat. Dia ready for use ketika di alam rahim. Ready for use. But not the time to use. Dia ready untuk mempergunakan paru-parunya, tapi belum waktunya dia pergunakan paru-parunya. Ketika anak bayi ini lahir, dengan kesakitan yang luar biasa ditanggung oleh ibunya. Begitu mendengar tangisan anaknya, karena biasanya bidan atau dokter, kalau anak ini tidak menangis, dia akan tepuk belakangnya atau tepuk pahanya, ya, atau pantatnya ditepuk supaya anak ini kaget atau gimana. Sebab untuk menangis, untuk anak bayi ini menangis supaya paru-parunya terbuka. Otomatiknya Allah Ta'ala ciptakan, subhanallah. Begitu paru-paru terbuka, anak bayi ini mulai bernafas. Karena dalam rahim dia tidak bernafas.
Dan dokter kandungan yang paling takut ketika anak bayi ini lahir dan dia diam. Dia nggak mau berteriak. Jadi kalau dia berteriak satu kalimat aja, paru-parunya terbuka. Kalau dia nggak mengeluarkan suara, paru-parunya tidak terbuka. Itu paling ditakuti oleh bidan dan dokter. Coba bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada anak bayi ini, aku telah sediakan 2 malaikat. Yang satu akan menjagamu 24 jam. Yang satu akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang engkau perlukan. Itulah kedua orang tua kita. Apalagi ibu. Masya Allah. Ketika anak bayi ini menangis, ya, ketika dia menangis, umpama di malam hari dia menangis. Dia menangis padanya. Ibunya mempergunakan instingnya sekuat mungkin untuk ingin tahu kenapa anak bayi ini menangis. Karena dia belum bisa berbicara. Dia nggak bisa sampaikan apa yang dia tangisi. Insting ibunya yang berbicara. Apa dia lapar? Apa dia kepanasan? Apa dia sakit? Subhanallah. Itulah ibu kita. Terkadang ketika hidup berlanjut, Allah memberikan anak kepada kita. Kita sibuk dengan anak-anak kita. Kita lupa dengan orang tua kita. Subhanallah. Inilah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam ayat ini, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat sebaik mungkin, seindah mungkin, selembut mungkin, dengan akhlak yang sangat terpuji. Hamba Allah yang mulia. Apakah pernah kita sadari ketika kita masih bayi, masih kecil, pernah kita bertanya kepada orang tua kita? Umpama kita manggil kepadanya ibu atau umi atau mama. Ketika aku bayi, apa yang selalu mama doakan? Apa yang selalu ibu doakan kepada? Dan si ibu tidak pernah mengatakan apa yang dia doakan untuk anak bayinya. Malahan si ibu selalu akan mengatakan, supaya anak ini cepat tumbuh besar, menjadi manusia yang berarti, menjadi manusia yang bermakna, menjadi manusia yang menjadi kekaguman masyarakat karena kebaikannya. Apalagi kalau kita berbicara soal makanan, subhanallah. Mungkin para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam kehidupan manusia yang serba cukup. Wah, bayinya ini Masya Allah disediakan segala-galanya, malahan dengan segala kemewahan. Tapi ada banyak masyarakat yang tidak mempunyai kecukupan. Terkadang ketika anaknya ini telah, bahasa Indonesia, ketika dia sudah tidak menyusui lagi dari ibunya, dia mulai makan, dia mulai minum ketika ibunya tidak punya fulus. Ibunya tidak mempunyai kemampuan untuk beri makanan, makanannya pas-pasan. Ibunya akan mendahulukan kepada anaknya untuk makan. Kalau perlu ibunya akan puasa sampai besok harinya. Dan banyak hamba-hamba Allah yang mereka dewasa, ketika ibunya mereka membesarkan mereka dengan keadaan yang serba tidak cukup. Dan ketika dia dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bermacam-macam kecukupan dalam kehidupan. Malahan kemewahan. Karena rizki yang berlimpah ruah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan di saat-saat demikian, terkadang manusia lupa kepada kedua orang tua. Ada seorang
Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam riwayat, seorang datang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apabila aku berbuat baik kepada kedua orang tua, aku lakukan sebagaimana dia pernah lakukan kepada. Malahan ada dalam riwayat seorang yang mempunyai ayahnya yang lumpuh dan ibunya buta. Kemudian dia layani dengan begitu baik kepada kedua orang tuanya. Dan dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, ayahku lumpuh dan ibuku seorang yang buta. Dan mereka kedua-duanya tidak bisa berbuat banyak. Maka aku lakukan yang terbaik untuk mereka berdua. Apa aku telah membalas kebaikan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, Anda belum membalas kebaikannya sekalipun 1/10 daripada kebaikan mereka, tapi Anda telah berbuat baik kepada mereka berdua. Jadi artinya makna dalam masalah ini, kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita. Dalam riwayat yang lain, seorang ketika dia berbuat baik sebaik mungkin, dia datang kepada Rasulullah dan dia bertanya, ya Rasulullah, apabila aku berbuat sebaik mungkin kepada kedua orang tua, apakah aku telah membalas kebaikan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepadanya, ketika mereka dalam umur yang tua, umur yang sudah sangat lanjut, mungkin terlintas dalam otak Anda, atau mungkin Anda mendedahkan tangan kepada Allah. Kapan mereka ini akan meninggal dunia? Tapi ketika Anda masih bayi, orang tuamu selalu menadahkan tangan kepada Allah supaya Anda cepat dewasa dan menjadi hamba Allah yang bermanfaat, yang berguna, yang dikenal oleh masyarakat dengan kebaikan. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mulai menanjak dewasa, tidak pernah terpikir di dalam otak kita bahwa nanti akan datang satu masa kita harus merawat kepada kedua orang tua kita sebagaimana mereka pernah merawat kepada kita. Malahan terkadang, subhanallah, terkadang ada terlintas di dalam otak kita, kita berpikir, aduh, ibuku yang sudah tua, kok rewel banget, cerewet banget. Ya. Malahan terkadang ada mantu perempuan atau mantu laki sering mengeluh kepada istrinya atau istrinya mengeluh kepada suaminya. Aduh, ibu kok cerewet banget. Ibu kok rewel banget. Subhanallah, subhanallah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Wa qadha rabbuka, dan Allah berwasiat kepada kalian, kepada kita semua. Allah menekankan satu wasiat kepada kita sekalian. Alla ta'budu illa iyyah, untuk kita jangan arahkan peribadatan kita, ketaatan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala menyatakan wabil walidaini ihsanan, dan juga kepada kedua orang tua kita, hampir sama dengan ayat yang tadi. Pada kedua orang tua kita berbuat sebaik mungkin, seindah mungkin.
Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menerangkan mungkin apa yang tidak pernah terlintas di dalam otak kita. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada terkadang, sebab di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika mereka ini sudah sangat tua, ya. Kemudian mungkin salah satu atau kedua-duanya berada di bawah perawatan kita. Atau dengan kalimat yang lain, dia tinggal bersama kita. Nah, banyak terkadang kita berpikir, oh ibu saya tinggal dengan saya. Ya Allah. Itu kalimat yang salah sebenarnya. Kita balikkan. Saya tinggal bersama ibu saya. Sekalipun rumah tersebut adalah rumah kita. Begitu juga kepada orang tua lelaki. Jangan kita katakan, oh ayahku tinggal bersama saya. Tidak. Balikkan kalimatnya. Saya tinggal bersama ayah. Karena pernah ada seorang datang mengeluh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tuanya suka meminta macam-macam. Dan dia juga punya keluarga. Maka dia datang mengeluh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia datang mengeluh kepada Rasulullah, menginginkan justifikasi dari Rasulullah, seakan-akan Rasulullah akan membenarkan kepadanya. Dia menceritakan, ya Rasulullah, saya juga punya keluarga. Ayahku sering datang meminta sesuatu. Ibuku sering minta sesuatu. Aku telah berikan, dia masih minta tambah. Apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta wa malak li abuk li waldaik. Anda dan harta Anda, artinya diri Anda dan harta Anda adalah milik kedua orang tuamu. Subhanallah. Itu orang tua laki-laki. Kalau orang tua perempuan, wanita, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau wanita itu adalah hak suaminya. Kalau perempuan, kalau wanita hak suaminya. Kalau laki, hak ibunya. Jadi berhati-hati, jangan sekali-kali ketika seorang wanita, ketika dia telah mempunyai suami, kemudian dia merasa cemburu kepada ibu daripada suaminya atau kepada mertuanya. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Karena seorang ibu atau ayah dan ibu ketika dia mendidik anaknya lelaki, kemudian dia kawinkan dengan seorang perempuan. Ketika anaknya ini sudah berhasil, dan dia mendapatkan pasangan seorang perempuan, diridai oleh orang tuanya, maka istrinya ini perlu sadari, ketika anak ini berhasil, sesempurna-sempurnanya diberikan kepada seorang wanita. Hasil daripada lelaki ini dibawakan ke rumah. Disediakan rumah yang baik untuk istrinya dan anak-anaknya. Jadi jangan kita jadikan mertua sebagai saingan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Itu bagi kaum perempuan. Sebab kaum lelaki, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan adalah hak ibunya. Jadi kalau ibunya minta apa aja, jangan merasa cemburu. Malahan doakan kepada suaminya. Untuk suaminya ini lebih taat kepada ibunya. Sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, birru abaikum yubirru abna'akum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Berbaktilah kepada orang tuamu. Nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Di dalam satu riwayat, subhanallah,
Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa ini yang dikatakan Musa kalimullah. Satu-satunya Nabi yang tidak menerima wahyu melalui Jibril itu Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan Musa berbicara dengan Tuhan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa, nanti temanmu di surga adalah seorang penjual daging. Nabi Musa heran. Temannya di surga seorang penjual daging. Maka Nabi Musa minta kepada Allah untuk ingin bertemu dengan penjual daging tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa. Dia berada di tempat fulan. Maka Nabi Musa datang ke tempat tersebut mencari penjual daging. Dia sampai di tempat tersebut, subhanallah, sudah mendekati maghrib. Dan dia lihat penjual daging ini, dia datang menurut petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lagi melayani orang-orang membeli. Kemudian dia mengatakan kepada penjual daging. Jadi mungkin dia sampai pada waktu asar, Allahu a'lam. Aku ini seorang musafir. Dan aku tidak ada tempat tinggal. Bisa aku bermalam dengan. Penjual daging mengatakan dengan senang hati. Anda menjadi tamu saya pada malam. Dan Nabi Musa memperhatikan penjual daging ini. Sesudah dagingnya selesai dia jual semua, dia keluarin satu bungkusan kecil. Yang memang dia letakkan mungkin ya di bawah meja tempat penjual daging, dikeluarin. Kemudian Nabi Musa bertanya kepadanya, apa yang kau keluarkan tersebut? Dia bilang daging semua telah habis terjual. Daging ini adalah daging yang terbaik yang saya ambil sebelum saya menjual daging-daging saya. Kemudian mereka berjalan ke rumah. Sampai di rumah hamba Allah ini, penjual daging. Dia mempersilahkan kepada Nabi Musa untuk duduk dengan kondisi ruangan yang sangat sederhana. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Musa, silakan Anda duduk, saya ada suatu pekerjaan yang saya harus lakukan. Nanti kemudian kita makan bersama-sama. Maka penjual daging ini, bungkusan yang dia keluarkan tadi dimasak oleh, ternyata daging yang terbaik. Dimasak olehnya. Sesudah dimasak olehnya, dia keluarkan, ada seorang perempuan yang sangat tua. Yang dia letakkan semacam, subhanallah, ya semacam keranjang lah, supaya dia ini nggak bisa jatuh ke kiri, nggak bisa jatuh ke kanan. Kemudian disuapi perempuan tersebut, ya. Sampai sudah selesai dia bersihkan, perempuan tersebut diangkat, diletakkan di tempat tidur. Kemudian perempuan tersebut yang sangat tua, sudah sangat tua, dia memberikan isyarat kepada Nabi Musa, kepada anaknya, supaya mendekatkan telinganya ke mulutnya. Dan dia membisikkan sesuatu, dan hamba Allah ini, anaknya ini, hanya mengangguk dengan senyum. Menganggukkan kepalanya dengan senyum. Sesudah itu, kemudian dia mempersilahkan kepada Nabi Musa dan dia makan bersama-sama. Sesudah dia selesai melayani kepada perempuan tersebut. Kemudian Nabi Musa bertanya siapa perempuan tersebut. Dia mengatakan ini adalah ibuku. Jadi saya sebelum saya menjual daging saya lihat daging yang terbaik, saya keluarin untuk saya masak buat ibuku. Kemudian Nabi Musa bertanya kepadanya, saya perhatikan hampir tiap suapan yang engkau suap kepadanya, dia mengisyaratkan kepadamu untuk mendekatkan telingamu itu ke mulutnya. Dia katakan benar. Hamba Allah ini mengatakan kepada Nabi Musa benar. Karena dia sudah sangat tua. Suaranya sudah hampir tidak terdengar. Kemudian anaknya mengatakan, Nabi Musa bertanya kepadanya, apa yang dia sampaikan kepadamu? Kemudian dikatakan oleh anaknya, dia selalu mendoakan, mengatakan, aku berdoa kepada Allah supaya Allah tempatkan engkau di surga bersama Nabi Musa. Kemudian
Anak muda ini mengatakan kepada Nabi Musa, saya menganggukkan kepala dengan senyum untuk supaya dia merasa senang bahwa saya senang mendengar doanya. Tapi mana mungkin aku hanya seorang penjual daging. Allah Ta'ala akan tempatkan di surga bersama Nabi Musa. Subhanallah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam sangat kaget dan mengatakan, qad qabbalallah ad-du'a ila ummuk. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengijabahi doa daripada ibumu. Aku ini adalah Nabi Musa. Subhanallah. Terperanjat anak muda ini. Jadi hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini peranan doa daripada orang tua jangan kita anggap ringan. Apalagi doa daripada seorang ibu. Seorang pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, liman ubirru? Ya Rasulullah, kepada siapa aku perlu berbakti? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ummuka, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, ummuka, ibumu. Summa man, 3 kali dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan, ummuka, ibumu. Keempat kali lagi dia tanya, summa man ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi? Mungkin hamba Allah yang bertanya ini, dia berpikir kok Rasulullah mengatakan, ummuka, ummuka, ummuka. Yang keempat dia tanya lagi, summa man? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abu, bapak. Jadi artinya hamba Allah yang mulia. Kalau kita ambil perbandingan dengan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kepada ayah kita tidak perlu kita berbakti, bukan. Artinya kepada ibu kita, kita perlu harus lebihkan dan lebih hati-hati menghadapi kepadanya. Apalagi ketika dalam keadaan sudah tua renta. Itulah sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, imma yabluwanna ahadakal kibar au ahaduhuma au kilahuma. Ketika salah satu dari mereka, atau ketika mereka berdua, atau salah satu dari mereka. Sebab terkadang begini, seorang pasangan suami istri sudah punya anak-anak, anak-anaknya sudah berkeluarga. Ketika salah satu daripada pasangan ini meninggal dunia, ya, apa istri atau suami, ini anak dia sudah punya anak-anak, mungkin anaknya 5, 6, atau 2, atau 3, dan anak-anaknya sudah berkeluarga. Mereka berdua masih tinggal berdua. Ketika salah satu meninggal dunia, maka ini menjadi kewajiban bagi kita, kewajiban bagi anak-anaknya untuk memperhatikan, karena kalau salah satu meninggal dunia, ini bagaikan seorang yang kakinya sebelah lumpuh, sudah biasa hidup berdua, ya. Tapi kalau umpama walaupun dua-duanya masih ada, tapi sudah sangat tua, jangan sekali-kali kita biarkan mereka itu untuk hidup sendirian berdua. Tanggung jawab kita. Itulah sehingga di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, mengingatkan, mungkin tidak pernah terpikir. Ketika kita dewasa, mulai dewasa kita berpikir, saya akan mencari istri yang salehah, yang cantik, yang enak. Kita tidak pernah terpikir ketika orang tua kita sudah tua, sudah lemah, bahwa kita harus mengambil tanggung jawab untuk menjaga kepada mereka. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan supaya kita berhati-hati ketika ini yang kita harus lakukan. Ketika mereka berdua ini, jangan katakan numpang kepada kita, jangan. Ketika kita mengambil mereka merupakan pintu-pintu surga bagi kita untuk mempergunakan kesempatan ini supaya kita dapatkan surga ketika kita meninggal dunia. Dan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini terjadi di zaman ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ketika ibunya meninggal,
Ibunya meninggal, ayahnya masih ada. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunya meninggal, dia menangis dengan tangisan yang luar biasa. Menangis luar biasa. Kemudian ada seorang, salah satu dari sahabat Rasulullah yang lain, menceritakan kepada Umar radhiyallahu anhu. Waktu itu Umar menjadi khalifah. Si fulan itu artinya dengan kalimat yang lain, kalau kita saat ini mengatakan tangisannya sudah terlalu berlebihan, kira-kira begitu. Maka Umar datang dan bertanya kepadanya. Apa dia jawab kepada Sayyidina Umar? Sesungguhnya tadinya Allah menyediakan 2 pintu surga berada dalam rumahku. Ketika ibuku meninggal yang aku tangisi adalah salah satu pintu surga telah tertutup bagi. Dan dalam riwayat ini dikatakan Umar turut menangis mendengar jawaban dari hamba Allah tersebut. Subhanallah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kedua orang tua berada di bawah perawatan kita, berarti ada 2 pintu surga yang paling gampang untuk kita bisa masuk surga dengan memperhatikan kepada kedua mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Wa qul lahumā qawlan karīmā. Memang benar hamba Allah yang mulia. Kita melihat orang tua kita yang sudah tua, mungkin kita anggap rewel, mungkin. Apa kita tidak berpikir bahwa mungkin kalau kita sampai ke umur seperti mereka, kita bakal lebih rewel dari mereka? Tapi sesungguhnya rewelnya orang tua kita ini kalau kita berbuat baik kepadanya. Itu sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Jangan sekali-kali kita mengeluarkan kalimat yang akan menyakitkan kepada mereka. Sebab hamba Allah yang mulia perlu kita ketahui. Ketika kita bersama dengan orang tua kita di rumah kita. Saya nggak mau mengatakan ketika orang tua kita menumpang di rumah kita. Jangan. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Anda dan harta Anda itu milik orang tua. Anta wa malik li abuh, li walidayk. Anda dan harta semua kepemilikan Anda itu adalah milik orang tua. Jadi jangan kita mempergunakan kalimat orang tua saya tinggal bersama-sama saya. Balikkan kalimatnya. Saya tinggal bersama orang tua saya. Sehingga tidak nampak seakan-akan orang yang mendengar dia bisa menerjemahkan, oh orang tuanya tinggal bersama dia. Numpang bersama anaknya. Bukan numpang. Apa kita lupa kita numpang di dalam perutnya? 9 bulan, 8 bulan. Dia ke sana ke sini dengan perutnya yang sangat besar. Dia tidak malu. Tapi jangan kira ringan untuk dia bawa ke sana. Ketika kita masih bayi. Apa kita tidak menumpang di rumah orang tua kita? Ayahnya berusaha sedapat mungkin untuk memberikan makanan yang terbaik kepada anak-anaknya. Subhanallah. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini qawlan karīmā ini Masya Allah. Tiap lafaz yang kita keluarkan yang Allah Ta'ala anggap qawlan karīmā, ada dosa yang Allah Ta'ala ampunkan kepada kita. Ada fadilah yang Allah Ta'ala catat kepada kita. Ada pintu surga yang terbuka untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya kalau kita perhatikan ayat ini, tiap saat ketika kita kan kaum lelaki biasanya keluar pagi-pagi harus kerja. Ketika kita pulang ke rumah, ada orang tua kita dalam rumah. Itu ada pintu surga di dalam rumah. Yang merupakan jalan yang gampang, paling gampang untuk kita dapatkan surga. Untuk kita ketika dipindahkan ke yaumul akhir dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqfid lahum janaha dulli minar rahmah. Artinya kita itu perlu merendah kepada mereka, menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Ciptakan suasana bahwa mereka ini berada di tempat yang sangat-sangat menyenangkan kepada mereka. Terkadang subhanallah ya Allah, orang tua ketika dia tersinggung dan dia berada di bawah perawatan kita, berada di rumah kita, dia nggak bakal ngomong, dia nggak bakal berbicara, dia nggak bakal sampaikan. Apalagi ketika air matanya menetes karena tersinggung dengan kalimat kita atau kalimat istri kita. Hati-hati. Akan tertutup pintu surga. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita hadapi mereka dengan pandangan kasih sayang, dengan karakter kita menunjukkan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan selalu kita doakan tadahkan tangan kepada mereka. Ya Allah, sayanglah kepada mereka berdua sebagaimana ketika mereka membesarkan aku dengan kasih sayang. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab begini para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin alhamdulillah seorang yang beriman. Kita salat, kita puasa, mungkin kita bersedekah. Tapi terkadang kita lalaikan kepada orang tua kita. Dan lupa kepada orang tua. Artinya bukan lupa kita melupakan kepadanya. Sebab kerinduan orang tua kepada anaknya, kerinduan orang tua kepada anaknya berbeda dengan kerinduan anak kepada orang tuanya. Sangat berbeda. Terkadang mungkin orang tuanya tinggal jauh. Yang dia harapkan bukan hanya merupakan benda atau uang yang dikirim kepadanya. Dia ingin melihat wajah anaknya. Dia ingin untuk anaknya tetap bersilaturahim kepadanya. Itu keinginannya kebanyakan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, Salasan da'awatil yustajabu lahunna. Ada 3 yang ketika seorang itu berdoa, ada 3 macam doa yang sangat makbul di sisi Allah Ta'ala. Langsung makbul di sisi Allah Subhanahu. Ada 3 macam orang-orang yang berdoa. Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul menyatakan la syakka fihinna, yang tidak perlu diragukan bahwa doa mereka ini cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan da'watul madlum. Doa orang yang teraniaya, yang kita aniaya. Ya, seorang yang berbuat semau-maunya, kejam kepada seorang. Ketika orang yang teraniaya berdoa, itu doa yang sangat makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa da'watul musafir. Dan doa orang dalam keadaan musafir. Tapi musafir untuk tujuan baik. Bukan musafir untuk maksiat. Musafir untuk tujuan baik.
Yang ketiga yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang tidak ada keraguan doa mereka ini cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La syak fihinna. Yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anak. Berarti kalau orang tuanya mendoakan anaknya yang baik, cepat diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika orang tuanya tersinggung, tersayat perasaannya, terasa bahwa dia itu direndahkan. Dan hati-hati ketika dia tadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtul walidain. Senangnya Allah kepadamu tergantung bagaimana senangnya orang tuamu kepadamu. Dan murkanya Allah kepadamu bagaimana marahnya orang tuamu kepadamu. Untuk itu para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan peranan kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ya Allah. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada hal fi syai'in an ubirru lahuma ba'da mautihima? Ya Rasulullah, apa masih ada? Saya bisa berbuat baik untuk mereka berdua. Saya bisa berbakti untuk mereka berdua sesudah mereka meninggal dunia. Jadi bayangkan hamba Allah ini bertanya. Berarti sekalipun orang tua sudah meninggal dunia, dia masih ingin untuk berbuat baik kepada orang tua. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan ada 4 yang engkau bisa lakukan untuk mereka. Yang pertama, engkau salatkan mereka. Justru itu kalau ada jenazah, yang paling baik itu kalau ada anaknya yang sudah dewasa yang menjadi imam ketika salat jenazah. Yang paling baik. Jadi Rasulullah menyatakan, engkau salatkan mereka. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, selalu mintakan pengampunan dari Allah untuk mereka. Yang di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Quran ini perintah Allah taala dalam Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika kita selalu mendoakan orang tua kita, doanya pendek. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda, bahasa apa aja. Umpama, ya Allah, ampunkanlah kedua orang tua. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka membesarkan aku dengan kasih sayang. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab. Ya Allah, muliakan tempat turunnya di dalam kubur. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya merupakan taman daripada taman-taman surga. Boleh. Jadi ketika hamba Allah ini bertanya kepada Rasulullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, perbanyaklah minta pengampunan dari Allah untuk kedua orang tua. Itu seakan-akan Anda masih berbakti, berbuat baik kepada. Dan memang dalam banyak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan. Di antaranya salah satu hadis yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idamat ibnu Adam, in qata amaluhu. Kalau anak Adam itu meninggal, terputus sudah amalnya dengan dunia yang terputus. Terkecuali 3 yang masih mengalir terus. Salah satunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa waladin salih yad'ulahu. Anak yang saleh yang selalu mendoakan kepadanya. Berarti orang tua kita ketika sudah berada di alam barzakh selalu menanti doa untuk mereka berdua.
Kalau kita ketika menjadi orang tua, kalau kita meninggal, maka dari saat ini ketika orang tua kita telah tiada, perbanyaklah kita berdoa untuk mereka. Kemudian yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang tua. Jadi umpama kalau orang tua ini sering suka memberikan santunan kepada keponakannya yang susah, atau kepada temannya yang susah, atau kepada kerabatnya yang susah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita lanjutkan. Kalau kita mampu, lanjutkan. Kalau tidak mampu, jangan kita putuskan silaturahim dengan mereka. Jangan kita putuskan silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Atau umpama ada saudaranya yang sangat dekat kepadanya, kita berbuat baik kepadanya, sama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita masih berbakti kepada kedua orang tua. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu yang memisahkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mendoakan orang tua kita, dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu berbuat baik untuk orang tua. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi telah kita simak bersama pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Z.M. Bahmid di kesempatan sore hari ini tentang tanggung jawab kita terhadap orang tua dalam pandangan Islam. Kita jeda atau langsung saja, Ustadz? Terserah. Bebas. Bebas. Baiklah. Kalau begitu kita langsung saja, Ustadz, ya? Langsung. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan, Pak Ustadz, namun sebelum itu kami juga ingin menyapa para pendengar yang telah menyimak siaran kita dari awal. Ada Ibu Nia, lalu ada Bapak Subur, Bapak Hakim di perjalanan, lalu ada Bapak Suroyo, Bapak Asraf, Ibu Retno, Bapak Asep, lalu ada Haji Dice, Bapak Adi, Bapak Sumiatno, dan Ibu Fizah Fitriana. Beberapa pertanyaan sudah kami catat, Pak Ustadz. Pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Suroyo, mohon maaf, di Cipinang Muara, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya ucapkan semoga Ustadz selalu sehat walafiat, berkah panjang umur, dan juga untuk kru Rasil. Saya ingin bertanya, Pak Ustadz, mungkin ini di luar tema. Pada saat saya sholat qiyamul lail atau tahajud, kelebihan 2 rakaat menjadi 10 rakaat. Ini bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat tahajud itu nggak ada batasnya. Kalau kita cuma mampu 4 rakaat atau 2 rakaat, boleh 2 atau 4, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh, ya, sampai kaki kita itu sudah capek, bengkak, itu boleh. Itu namanya tatawwu. Artinya kita berbuat baik kepada Allah. Jadi kalau cuma lebih 2, itu bukan lebih. Jadi bisa, Pak, insya Allah. Mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan terjawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, datang dari Ibu Asraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya, bagaimana hak kita jika anak perempuan kita sudah kita nikahkan kepada seorang laki-laki? Apakah ada batasannya kita sebagai orang tua si perempuan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begini, Bu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang maknanya adalah lelaki itu rajul li ummu,
Lelaki itu hak ibunya, lelaki. Perempuan hak suaminya. Jadi ketika kita itu, jadi begini Bu, ketika kita nikahkan itu kan perlu wali. Wali itu kan orang tuanya yang lelaki. Orang tuanya lelaki umpama sudah meninggal, saudaranya laki. Wali ini ketika anak perempuan ini belum nikah, maka dia di bawah pengawasan wali mutlak. Ketika nikah, wali kan yang menikahkan itu penyerahan. Artinya kita serahkan ini perempuan ini pada saat itu ketika lelaki mengatakan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, aku terima nikah dan perkawinannya, pada saat itu terlepas semua perwalian dari kedua orang tuanya sudah menjadi milik suaminya. Perempuan yang sudah nikah, begitu kita sudah nikahkan, dia sudah menjadi milik suaminya. Dia ingin datang bersilaturahim kepada ibunya pun, dia harus minta izin dari suaminya. Harus minta izin dari suaminya. Umpama suaminya tidak izinkan, dia nggak boleh keluar rumah. Itu dalam Islam. Nah, terkadang masalah ini si perempuan, umpama ibunya mungkin ibunya berpikir, atau mungkin si perempuannya ini istri berpikir, lah, kok masa saya sudah jadi mutlak hak suaminya? Nanti kalau dia punya anak lelakinya itu juga akan menjadi miliknya. Anak perempuannya itu menjadi milik suaminya. Tapi terhadap anak perempuan yang sudah menikah, juga jangan lupa kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya. Umpama. Ini umpama. Sudah lama dia nggak melihat orang tuanya. Minta izinlah yang baik kepada suaminya. Rayu suaminya dengan kalimat yang indah. Sebab usahakan juga yang menjadi suami itu, kalau istri minta izin untuk datang berziarah kepada orang tuanya, jangan dicegah. Terkecuali ada sesuatu yang sangat lebih penting. Kalau dia ingin datang bertandang silaturahmi kepada orang tuanya, kalau perlu suaminya juga datang. Karena jangan lupa bahwa ketika seorang itu memberikan anaknya untuk kita kawini, itu juga sudah menjadi bagaikan orang tua kita. Tapi seorang ibu tidak boleh mengintervensi kepada anaknya perempuan dalam urusan rumah tangga mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu sudah hak suaminya. Terkecuali terjadi penyelewengan oleh suaminya. Nah, boleh kita nasihati. Jadi, wali ketika dia nikahkan anaknya itu termasuk haknya dia itu dilepas diberikan kepada suami. Insya Allah terjawab. Baik, insya Allah terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz datang dari Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Selain mendoakan, memberi sedekah atas nama orang tua, meneruskan semua kebiasaan orang tua seperti melanjutkan silaturahim. Apalagi kira-kira yang bisa saya lakukan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Syukran Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ibu lakukan yang 4 itu udah luar biasa itu. Amin. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau kita lakukan yang 4 ini sama dengan kita masih berbuat baik, masih berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau ibu tanya, apalagi yang bisa dilakukan? Perbanyak doa kepada mereka berdua. Dan kalau kita berbuat satu kebaikan, minta juga kepada Allah. Ya Allah, limpahkan juga kebaikan ini kepada kedua orang tua. Karena terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bersedekah,
untuk niat untuk orang tuaku apa sampai kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, bersedekahlah karena itu sampai kepadanya. Jadi perbanyak doa dan perbanyak berbuat baik. Kita doakan juga untuk mereka berdua supaya kebaikan ini Allah Ta'ala limpahkan juga kepada mereka. Insya Allah terjawab. Baik, insya Allah terjawab. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ikhwan dan akhwat, bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999 720. Kami juga ingin menyapa Ibu Dian, lalu ada Ibu Eyang Sri, ada Bunda Hani di Jakarta Barat, ada Bunda Emilda, ada Bunda Sri, Ibu Yeti, Bapak Asep di Bogor, Ibu Aisyah, lalu ada Ibu Emi, Bapak Muhammad yang sedang dalam perjalanan, lalu ada Bunda Anggit dan juga Bapak Mukhtar di Jakarta Timur. Terima kasih sudah menyimak. Ada pertanyaan dari Ibu Dian, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, saya wabarakatuh. ingin bertanya. Saya mau bermimpi kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Jadi ingin bermimpi bertemu dengan kedua orang tua. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bukan cuma ibu yang ingin bermimpi, saya juga ingin bermimpi. Subhanallah. Jadi caranya cuma satu. Minta kepada Allah Ta'ala. Tadahkan tangan kepada Allah. Berdoa. Karena Allah Ta'ala katakan, Udu'uni astajib lakum. Kalian mohon kepadaku, panggil kepadaku, aku akan memenuhi permintaan. Sebab mimpi ini nggak bisa dibuat-buat. Mimpi tidak bisa dirancang. Ya. Orang yang mimpi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, dia melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis Rasulullah, iblis tidak bisa menyerupai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau mimpi itu tinggal urusan Allah untuk mempertemukan roh kita. Saya berikan contoh begini. Kalau ibu bermimpi umpama melihat suami ibu yang sudah meninggal, kalau umpama sudah meninggal, insya Allah masih ada. Kalau melihat, mata mana yang lihat? Sedangkan ibu lagi tidur, lagi tutup mata. Kemudian kita mimpi umpama berjalan berdua dengan suami, ya, padahal suami sudah meninggal. Kaki mana yang berjalan? Ibu berada di tempat tidur. Jadi berarti sebenarnya yang melihat itu roh kita. Ketika kita mimpi melihat suami kita, itu roh kita yang lihat, bukan mata. Mata tertutup, masih di tempat tidur. Jadi mimpi karena nggak bisa dirancang, cuma ada satu yang bisa menjadikan kita bermimpi kalau kita ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta, tadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku dalam mimpi ingin bertemu dengan orang tua. Bukan cuma ibu yang rindu demikian. Saya kira banyak yang rindu demikian. Insya Allah terjawab. Baik, insya Allah terjawab. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ada dari Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika seorang istri diminta bantuan material oleh ibunya, tapi ia tidak bisa membantu sebab dia sendiri masih kekurangan, apakah istri tersebut berdosa? Padahal sangat ingin membantu. Jazakallah Ustadz, dan juga semoga Ustadz dan kru Rasil selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan masalah. Nah, ini saya tujukan kepada para suami, kaum lelaki. Kaum lelaki juga itu harus peka. Iya. Ya, umpama kalau ibunya meminta bantuan sesuatu, ya lain kalau berbicara tentang minta bantuan untuk membeli tas yang mahal, ya itu lain cerita. Tidak. Umpama ibunya ini dalam keadaan susah. Istrinya juga umpama, istrinya si hamba Allah ini juga susah. Umpama. Maka suami itu kalau dia peka, coba berusaha bagaimana caranya
untuk bisa membantu istrinya supaya istrinya bisa membantu kepada ibunya. Kalau perlu mereka berdua-dua datang untuk membantu kepada ibunya. Jangan bermasak bodoh. Jangan kita katakan itu urusan Anda dengan ibu Anda. Jangan. Coba kita bayangkan. Si ibu ini ketika anaknya lahir, ya, ketika anaknya lahir, dipelihara dengan susah payah. Dibesarkan dengan kasih sayang. Ketika sudah nampak kecantikannya, berkilau bagaikan permata yang tidak ternilai, diserahkan kepada Anda sebagai suami. Apakah kita tidak mau berbuat baik kepada ibu tersebut? Berbuat baik. Kepada orang yang kita tidak kenal aja kita mau berbuat baik, apalagi kepada ibu mertua. Ketika anak ini telah tumbuh dewasa, cantik, dia jaga daripada berlian yang paling mahal. Kemudian dia serahkan kepada Anda sebagai suami. Itu sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, khairukum li ahlihi. Yang terbaik bagi kalian wahai kaum lelaki. Ini tujuan kepada kaum lelaki. Yang berbuat baik kepada keluarganya, istrinya, anaknya. Anda mau berbuat baik kepada istri Anda, maka ibunya minta tolong ibunya, bantu ibunya. Kasihan kalau si ibunya meminta tolong kepada anaknya nggak punya daya. Lain kalau anaknya sudah nggak punya suaminya sudah meninggal. Kalau suaminya sudah meninggal dan ibunya minta tolong, dan ibunya nggak bisa tolong, cari apa yang bisa dijual dan bantu kepada ibunya. Insya Allah terjawab. Baik, insya Allah terjawab. Baik, ikhwan dan akhwat, kita ke pertanyaan selanjutnya. Namun sebelum itu kami juga ingin menyapa ada Bapak Supri, Ibu Ani, Ibu Diana, Ibu Fatma Dewi, Ibu Ros, lalu ada Bapak Fauzi Tamim, Bapak Herman, Ibu Mameh, Ibu Suharti, Ibu Purnama, Bunda Dharma, dan juga Ibu Rustam. Terima kasih sudah menyimak acara kami di sore hari ini bersama Ustadz Z.M. Bahmid. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lalu ada Bapak Hakim di Setu, Pak Ustadz sedang dalam perjalanan, semoga Allah memberikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ada yang bilang kita bisa mendoakan orang tua ketika sujud akhir. Yang saya tanyakan itu di saat sholat fardu ataukah sholat sunnah, dan dengan doa apakah Pak Ustadz? Terima kasih banyak. Ibu boleh dalam salat apa aja, dalam salat sunnah, dalam salat fardu boleh. Cuma kalau dalam salat fardu jangan pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau ibu umpama dalam salat, maksudnya salat fardu atau salat sunnah. Tapi kalau umpama ibu dalam sujud tilawah, ya, dalam sujud tilawah kita baca Quran kan ada kadang-kadang tanda sujud, kita sujud, boleh kita pakai bahasa Indonesia. Ya, sesudah kita baca dalam bahasa Arab apa yang kita tahmid kepada Allah Ta'ala, boleh, karena kita bukan dalam keadaan salat. Tapi kalau kita dalam keadaan salat, boleh kita doakan orang tua kita, baik salat sunnah ataupun salat fardu. Doanya di Quran tadi yang kita baca, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghar. Atau kita doakan Allahumma gfir lahuma warhamhuma, Allahumma akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma, Allahumma ja'al kuburahuma rawdah min riyadil jannah. Boleh. Asal doa-doa yang lebih baik itu dari Al-Quran atau dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah terjawab. Dan mudah-mudahan ini pertanyaan yang terakhir atau masih ada lagi pertanyaan? Ada lagi Ustaz? Boleh Ustaz? Oke, satu lagi ya. Iya Ustaz. Bapak Herman di Sukabumi dan juga Bang Adi di Pasar Minggu, saya sudah jadikan satu karena hampir bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, setelah membaca Al-Quran, apakah baik untuk mendoakan orang tua, anak, cucu, dan hajat yang lainnya? Dan Bang Adi di Pasar Minggu menutup tausiah kita di sore hari ini tentang kiat-kiat
agar kita konsisten dalam kalimat tauhid? Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama. Ya. Paling bagus memang ketika kita selesai zikrullah. Ya. Selesai baca Quran. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saat-saat yang bagus, saat-saat yang baik. Selesai salat. Saat-saat yang baik. Karena kita lagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika dia baca Quran, dia lagi zikrullah. Ya, lagi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita doakan, malahan bagus, saat yang bagus kita doakan kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, minta untuk yang terbaik Allah taala berikan kepada kita, minta anak-anak kita supaya Allah jadikan anak-anak yang saleh. Kemudian yang kedua, kiat-kiat untuk, pertanyaannya? Yang kedua tentang kiat-kiat menjaga tauhid, Ustaz. Nah, kiat-kiat untuk menjaga tauhid. Konsisten. Ya. Bagus, benar. Karena tauhid ini berhubungan dengan iman kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, al-iman yazid wa yungus. Kadang-kadang dia naik, voltasinya naik, kadang-kadang turun. Justru itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Begitu selesai salat, minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku, tuntunlah aku untuk selalu mengingat kepadamu. Kalau kita mengingat kepada Allah, otomatis tauhid kita itu akan terjaga. Kalau selalu kita mengingat kepada Allah. Wa syukri. Dan tuntunlah aku untuk selalu mensyukuri nikmat, bersyukur kepadamu. Ya, tadi Allahumma inni ala dzikrika. Jadikanlah aku untuk selalu mengingat kepadamu. Yang kedua, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Yang ketiga, wa husni ibadatika, dan supaya ibadahku itu makin hari makin baik. Ya, supaya ibadahku ini selalu makin hari makin teratur, makin mendekatkan diri kepada. Dan perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Karena hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah menyatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi di antaranya untuk kiat menjaga tauhid kita, namanya perbanyak membaca la ilaha illallah. Mau lebih komplit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan minta kepada Allah, ya Allah, peliharalah tauhid, perkuatlah tauhid. Amin. Ya Allah. Dan inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, aku meminta supaya hatiku ini dipenuhi dengan iman daripada. Mudah-mudahan insyaallah terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zaid Hamid atas tausiahnya di sore hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua ikhwan dan akhwat bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Terima kasih kepada seluruh pendengar kami yang sudah menyimak siaran kami dari awal hingga akhir. Akhirul kalam, kami mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.